Selamat malam, ketemu lagi bersama Cakwar di barisan Prabowo 08. Mantap. Kali ini kita kedatangan tamu dari Laskar Garuda Nusantara. Ada Pak Nur sama Cak Nur sama Bonang. Mas Bonang. Apa kabar malam ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas War. Di mana Laskar Garuda Nusantara ini adalah salah satu relawan pendukung Prabowo untuk Capres di tahun 2024 ya. 2024. Ya, 2024. Saya mau mengulik-ngulik tentang Laskar Garuda. Nggih. Monggo. Ya. Sudah berapa lama sih Laskar Garuda ini ada? Laskar Garuda itu sejak 2014 sudah aktif untuk pendukungan Bapak Prabowo dari 2014. 2014. Sudah hampir 10 tahun Bahkan nih. yang berani demo untuk hasil suara 2014 itu teman-teman Laskar Garuda. Untuk 2019 teman-teman Laskar Garuda juga aksi ke Jakarta untuk penghitungan hasil itu. Oke, siap. Berarti Laskar Garuda Nusantara ini mulai 2014 sejak awal Pak Prabowo mencapreskan diri. Siap, ya. Betul nggih? Betul. Kalau boleh kami sampaikan bahwa Pak Nur ini sebagai ketua umum. Saya ketua Laskar Garuda. Ketua Laskar Garuda dan Mas Bonang ini sebagai Sekretaris. sekjen. Wah, keren. Keren. Cocok ganteng wonge. Iya, malam ini tamunya keren. Wah. Untuk kalau Mas Bonang sendiri tergabung mulai 2014 juga? Enggak, saya dimulai 2023. Oh, baru. Ya, Baru aja. Langsung jadi sekjen. Mantap. Hebat ini berarti. Oke. Ya karena Laskar Garuda membuka jaringan untuk saya anggap masih milenial dan mempunyai jaringan yang di luar organisasi kepartean. Siap. Jadi orang umum. Oh, berarti organisasi ini di luar partai ya? Di luar partai ini, Pak. Oh, Jadi bukan sayapnya Gerindra. Bukan. Murni ini bukan pergerakan. Ya. Bisa diceritakan ini mungkin Cak Nur, gimana sih awalnya Laskar Garuda Nusantara ini terbentuk dan kok yang didukung kok Prabowo gitu loh. Padahal pada waktu itu kontestan kandidat lawannya adalah Pak Jokowi nggih. Bukan. Sebelum 2014. Iya. Ya benar. Jokowi. Ya, ya. Bisa bercerita? Jadi Laskar berdiri sebelumnya Laskar Garuda itu ikut pergerakan teman-teman Surabaya. Lalu ada pemilihan capres. Waktu itu saya ada di gerbong partai. Oh. Waktu itu. Di Gerindra. Di Gerindra. Oke. Jadi saya kumpul dengan para relawan, lalu terbentuklah Laskar Garuda ini waktu itu multi partai. Jadi nggak ada partai A, nggak ada partai B, umum pun sampai hari ini pun bukan melulu orang Gerindra, tidak. Jadi di Laskar itu multi. Kalau orang partai mau gabung monggo. Kegiatan kami ya gini di pergerakan. Iya. Kenapa ini Laskar Garuda kok mendukungnya Prabowo gitu loh? Ya teman-teman Laskar itu karena Mungkin karena dari Gerindra. Bukan ya? Bukan. Ya memang kalau kita orang-orang pergerakan itu melihat figur calon pemimpin. Iya. Bukan dari partainya. Oh. Jadi saat itu memang Indonesia dari 2014 itu seharusnya sudah Prabowo yang jadi. Karena ya saya tidak menyepelekan yang lain. Oke. Yang layak gitu loh. Oke, siap. Layak untuk memimpin kalau memang belum ada
belum diberi amanah untuk memimpin Indonesia, ya mau bagaimana lagi. Oke. Kembali ke Mas Bonang. Ya. Ini ceritanya gimana bisa bergabung ke Laskar Garuda Nusantara? Ya. Jadi awalnya saya mengetahui nomor ponselnya Mas Nur itu saat saya berada di grup WhatsApp-nya Ahmad Dhani. Waktu itu kan Ahmad Dhani mempunyai grup WhatsApp yang namanya ADP 2024. Di situ saya melihat dari sekian banyak ya yang di grup itu yang paling kritis untuk ya namanya kritis ya pasti ya, tidak hanya untuk ke yang positif ya. Jadi nyenggol kanan kiri itu ya hanya Mas Nur itu yang sehingga saya sempat mencari teman saya yang di luar itu ada salah satu teman juga sama dua yang juga dekat sama Ahmad Dhani. Saya tanya Bisa dikit ya bisa saya tanya tolong dong saya pertemukan dengan Cak Nur. Oke. Dia tanya Cak Nur siapa mana? Cak Nur Hadi itu orang Laskar Garuda. Kan gak apa-apa kalau mungkin bahasa sekarang kan gak bahaya gitu ya. Nah enggak, saya pengen ketemu waktu itu akhirnya dipertemukannya sama teman saya itu di Moro-Moro Kopi, jadi kedai kopi yang ada di Ketintang gitu. Betul-betul dipertemukan gitu. Ya dari sini saya makin yakin bahwa Mas Nur bukan orang yang dalam tanda kutip itu sumbernya partai, bukan. Oke. Ojo ngelem. Ini nggak ngeluh Ono sih, wonge lo jujur ae. Seneng gombol wong blakraan. Akhirnya saya di situ semakin mantap ya. Oke, berarti memang selama ini saya ingin belajar organisasi itu ya sudah ketemu sama orang. Kalau yang selama ini yang saya tahu kan, oh ternyata dia disuruh begini. Sehingga kadang-kadang kalau kita sedikit mengkritisi itu dekat. Tapi kalau dengan Mas Nur, monggo silakan. Apa yang ada dalam hati nurani teman-teman ya disuarakan aja. Itu yang bikin saya akhirnya bergabung dengan Itu. Laskar Garuda. Apakah sebelumnya juga Mas Bonang ini seorang pergerakan? Tidak. Cuman dari dulu memang saya selalu memperhatikan yang namanya organisasi-organisasi. Cuma lihat, Iya, cuma lihat. aja. Dan benar-benar baru membuka hati saya itu ya setelah saya tahu ada yang bilang ya memang benar Laskar Garuda Nusantara itu ketua umumnya memang Mas Nur. Ya sudah saya belajar, saya masuk. Nah awalnya memang nggak langsung ditunjuk sih Mas Nur. Jadi berkomunikasi lama-lama pada waktu akan didirikannya PRPS ya Mas Nur. Iya. Nah itu Mas Nur telepon saya, Mas kalau sampean saya jadikan sekretaris mau minta tolong di foto KTP sampean nanti saya dikenal. Itu saya langsung Oke. itu Mas. Iya. Dan kebetulan Laskar Garuda Nusantara ini pendukung Prabowo. Iya. Kalau Mas Bonang melihat sosok Prabowo untuk pencalonan presiden 2024 nggih, seperti apa sih? Pak Prabowo. Iya. Saya mendukung Pak Prabowo itu sebetulnya memang sejak waktu beliau melawan Pak Jokowi. Berarti 2014 Ya. itu saya melihatnya bukan dari beliaunya itu orang yang dari militer, tetapi waktu saya perhatikan waktu debat dengan beliau Pak Jokowi sebetulnya masih masuk akal semua. Nah, tetapi waktu akhirnya beliau kalah, ya sebetulnya sih ya yang namanya orang ya tidak terima dulu, tapi cuman saya menjadi lebih terbuka dengan menerima beliau kembali itu saat mengatakan bangsa ini tidak boleh pecah. Saya ingin memimpin negara ini untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk terpecah belah. Iya. Dari situlah saya semakin ini memang harus diikuti sosoknya Pak Prabowo. Nah, lalu mengikuti perkembangan
di tengah-tengah jalan kok mau bergabung menjadi salah satu menteri di kabinet Pak Jokowi. Awal ya saya bersama teman-teman sempat, kok jadi begini? Tapi seiring berjalan saya tidak membenci Pak Prabowo. Saya ingin belajar apa sih Pak Prabowo itu kenapa mau? Ya ternyata cuma satu mungkin Mas Wari. Jadi satu, jangan sampai Indonesia tetap pecah, itu aja. Itu aja. Itu aja. Kata-kata itu yang Itu sangat mendalam ya. mendalam. Dan saya waktu itu mohon maaf akan sempat sedikit wira swasta kecil. Jadi merasakan betul seandainya yang terpecah dua kubu, yang mungkin kita mencari rupiah itu di pinggir jalan ya nggak dapet. Tambah pakai Bu. Nah, tapi karena itu tadi yang penting satu kesatuan, ya memang benar ekonomi jalan. Nah, itu yang membuat saya layak didukung lah. Gitu. Oke. Itu Mas. Itu tadi adalah apa ya, penglihatan dari Mas Bonang melihat dari sosok Prabowo. Ya. Kalau Cak Nur seperti apa ini? Gimana Cak Nur sudah lama bergabung di Gerindra, terus mendirikan relawan, mulai awal dari pencapresan sudah turut pergerakan relawan. Sosok Prabowo ini di mata Cak Nur seperti apa? Nggak bisa diomongkan ya. Waduh. Kalau terlalu ada lagunya terlalu indah dengan kata-kata itu. Oh gitu. Yang penting saya kalau untuk ke Prabowo itu nggak bisa dengan ucapan, tapi dengan tindakan saya. Jadi apapun sampai dengan hari ini belum ada seorang negarawan yang seperti 08 atau Bapak Prabowo. Apa itu? Dalam segala hal. Contohnya? Kebijakan atau apapun, dia rela mengorbankan nama atau pribadinya itu juga demi bangsa. Ini bukan promosi. Loh, ya harus toh. Tapi kenyataan, karena saya pelaku. Oh gitu ya. Saya pelaku. Ya. Pada 2019 kami mendemo hasil. Itu beliau malah mencegah. Tapi tidak secara langsung ke saya. Siapa saya ini? Ya. Saya hanya relawan bawahan. Cuman nggak ada gerakan dari Prabowo atau tim-timnya Untuk menunjukkan perlawanan. untuk menunjukkan perlawanan. Sampai dengan terakhir saya dengar statement dari Bapak Prabowo. Saya mencalonkan diri jadi presiden itu untuk mensejahterakan bangsa. Bukan mengadu bangsa demi kursi. Jadi itu yang masuk di hati saya. Tentang tadi Bapak Prabowo gabung di kabinet itu juga sempat, loh kok gini? Iya. Tapi kan beliau punya pemikiran lain. Dan itu yang membuat saya semakin kagum. Sampai dengan hari ini Laskar Garuda itu gabung di wadah relawan namanya PRPS, Presidium Relawan Prabowo Subianto. Itu saya selaku presidium di PRPS. Rapat di Jakarta biaya sendiri. Deklarasi biaya sendiri. Inilah betul-betul relawan. Ya. Sampai dengan hari ini saya belum menerima atau ditawari, ayo Cak Nur tak danai, gawe acara opo tak danai, dorong belas Pak. Semoga dari sini nanti ada. Ya alhamdulillah. Saya kemarin ya bikin ya minimal untuk memancing jiwa orang bawah untuk mencintai Prabowo. Saya ada pertemuan di Kediri dengan para relawan. Saya juga jalan kaki, tapi tidak sepanjang Surabaya Kediri.
setiap perkotaan yang jalan ramai saya nekat jalan terus. kaki dengan membawa banner di belakang. Tapi bannernya juga bukan banner pesanan. Saya tidak punya uang. Jadi tulisan tinta stempel. Tintanya stempel, ada bekas bendera saya tulisi. Tulisannya apa? Ada. Kalau saya tidak lupa, di atas itu PRPS Prabowo Presiden 2024. Salam juang. Di bawah sendiri Laskar Garuda Nusantara. Kayak ini ya, nanti dimuncul di Oh. layar. Jadi itu. Ya. Saya begini juga pengen agenda yang kemarin itu untuk membuat semangat juga teman-teman di PRPS bahwa kita berjuang itu ya begini, seadanya. Kalau memang ada ya monggo kita agendakan apa, bikin acara apa. Tapi kalau nggak ada ya cukup begini, kita buka jaringan. Yo plunga-plungu ini kalau ya mudah-mudahan aja apa ini podcast apa ini? Barisan. Ya, Barisan Prabowo 08. Wah, barangkali ada inisiatif. Ayo Cak Nur wes ayo nggawe agenda apa? Siap. Oh, saya ada rencana di setiap stopan saya akan berdiri di situ dengan ada banner dipasang. Saya akan membagikan air minum di setiap stopan jam siang jam 12. Jadi pas terik-teriknya kita bagikan air minum. Hanya air minum. Stopan itu kalau bisa saya rencana se-Jawa Timur. Saya siap. Sing penting ono sing nukokno aku wae. Oke. Ono sing nukokno banyune. Ya, bener. Jer Basuki mawa beo. Nah, kalau saya itu cuman semangat aja isi nambah konco-konco liyane. Semangat tok. NBTK jare nafsu besar tenaga kurang. Oke. Nah, dan lagi Laskar Garuda Nusantara adalah salah satu pembaca naskah deklarasi di depan Bapak Hasim. Dan saya sendiri selaku pembaca deklarasinya di Jakarta. Siap. Selain sosok Prabowo yang negarawan ya, dari pandangan Cak Nur, kira-kira apa lagi sih yang dimiliki seorang Prabowo, di mana dia juga mantan ya, pensiunan angkatan TNI Angkatan Darat, dan sekarang juga menjabat Menteri Pertahanan di Indonesia, dan juga kalau nggak salah sebagai Bapak Pertanian. Iya. Banyak sebenarnya. Selain itu apa lagi sih yang mungkin bisa ditawarkan kepada yang belum mengenal Prabowo gitu loh. Maksud saya Prabowo ini seperti apa sosoknya, apa wonge kereng lak nang angkatan kui. Nah, seperti itu. Mungkin apa? Monggo. Nggak keren sama sekali karena saya pernah bertemu tapi tidak saya selaku sebagai waktu itu ada diklat di Hambalang. Jadi beliau tidak segarang itu. Kalau ketegasan memang orangnya tegas. Itu. Kalau untuk di masyarakat, saya rasa masyarakat semua tahu siapa Prabowo dan bagaimana Prabowo dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya hormati juga untuk calon lain-lain, tapi saya juga punya calon. Iki lo calonku. Saya tawarkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi saya rasa banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Mantap. Karena kekurangannya itu wong saiki ngomongnya kan berita hoax. Nggak bisa ditelusuri. Iya. Saya rasa kalau Prabowo itu bisa dipakai figur seorang ayah, bisa dia pakai figur pimpinan. Saya pernah ke Hambalang. Di sekitar Bukit Hambalang, kediaman beliau,
itu lahan pertanian subur, semua juga dari beliau. Ada peternakan kambing etawa, ada pengairan. Maksud saya itu ada suplai air dari air minum. Jadi beliau itu punya suplai air minum untuk warga di wilayah di situ itu. Kalau menurut saya sudah nggak ada kekurangannya kalau untuk Pak Prabowo. Jadi saya sampai dengan hari ini bukan aku ngelem, tapi memang tidak ada kekurangannya. Kalau untuk sosial, dari dulu nggak nyapres pun dia sosial. Apalagi Prabowo ini seorang patriotik. Iya, seorang benar pejuang. Benar sekali, Pak. Dibuktikan kenapa? 2 kali maju kalah, tetap berjuang. Tetap berjuang, ya. Berarti untuk tahun 2024 Cak Nur ini siap Prabowo menang. Oh, sangat siap, Pak. Sangat siap. Sangat siap. Oke. Dan saya sudah janji ke teman-teman, saya akan mengembalikan suara Prabowo di Surabaya. Oh, Siap. Karena 2014 suara Prabowo 498.000 sekian. 2019 merosot 20.000 menjadi 478.000 sekian. Merosot 20.000. Dan saya akan berjanji minimal mengembalikan suara 20.000 itu untuk khusus Surabaya. ya aja lho, cuma 20.000. Lah iso Jawa Timur iki. Oh, kalau total menang total. Kalau Jawa Timur, saya sekarang ini jaringan saya sudah se-Jawa Timur, bahkan alhamdulillah Nah, itu. untuk Indonesia Timur betul. saya punya jaringan Harus menang total. total. Siap. Tuh. Wah, iki nek diopahi selama ini bondo dhewe. Iya, tambah banter iki. Saya harapannya 2 kali kalah ini, untuk yang ketiga kali ini Prabowo siap menang. Harus. Saya rasa kalau ditanya siap menang, ya pasti siap. Kalau ditanya siap kalah, ini yang repot jawabnya. Karena apa? Karena sudah 2 kali berpengalaman. Ya, pengalaman itulah yang nanti akan melihat kekurangan-kekurangan di yang kemarin gitu loh. Iya, benar sekali. Saya harapkan Prabowo tim dengan relawan ini bisa membuat strategi-strategi gimana di tahun 2024 ini Prabowo menang total. Menang total, itu harapan kami. Ya. Kalau memang suara ini didengar oleh para elit-elit yang di sana. Orang yang elit-elit di sana itu harus orang yang pinter-pinter. Kasihan orang bawah ini. Si relawan ini sudah mencari suara sedemikian. Kalau nggak bisa menang ki, ya opo iki? Sing gambar teknik pemenangane sing keliru, apa sing awak dhewe sing goblok golek suara. Kan gitu. Saya harap perancang-perancang untuk pemenangan itu harus orang jitu. Ya. Ojo kelas tembre. Ya. Ini kelas presiden ini. Iya. Ojo iki boloku diangkut, iki dulurku diangkut. Repot lah. Apa perlu tim pemenangan RT ku tak gowo? Cak Nur sama Mas Bonang. Siap. Kalau melihat relawan saat ini ya, di medsos terutama, saya tahunya di medsos, di mana pemenangan relawan itu pergerakan relawan di tim capres lain Iya. dengan capresnya Prabowo ini kok kelihatannya adem ayem ya, nggak kelihatan wis bergerak itu. Gimana? Apakah itu salah satu strategi? Nah, ini yang saya kurang paham. Karena saya tidak ikut merancang. Bukan, untuk di relawannya Laskar Garuda. Apakah juga aktif pergerakannya selama ini? Kalau di relawan Garuda bukan strategi adem ayem, Pak. Gitu. Kita itu sebetulnya pengen gebyar. Tapi ya tadi itu Jer Basuki Momo Beo itu.
Jadi saya juga tidak menilai rupiah. Semampu saya tetap berjuang. Ya, oke. Dan saya akan tetap bergerak. Itu. Saya punya prinsip. Saya akan melangkah sendiri. Bila langkah saya benar, 1 juta orang akan mengikuti. Asik. Iki. Gimana Mas Bonang? Ya, Apakah seperti itu? betul. Jadi kalau ketua saya Mas Nurhadi ini kan untuk yang di media sosial mungkin sedikit banyaknya saya yang berkiprah. Karena mungkin Mas Nurhadi kan selalu berkomunikasi dengan yang namanya teman-teman relawan yang di Indonesia Timur. Sehingga untuk yang mewakili di media sosial sementara ini yang saya lihat ya ada beberapa cuman ya harus dimotori. Akhirnya saya mengambil inisiatif, saya punya akun TikTok, ya di akun TikTok saya yang itu. Nah, ya ini jujur, awalnya saya Mas Wat, jadi kalau mungkin dengan barisan Prabowo 08 jauh ya. Yang melihat ataupun suaranya saya yakin di barisan Prabowo 08. Ya ora juga. Awalnya jadi begini. Saya 3 kali ini bikin di TikTok, yang 2 udah terbanet oleh yang lain, IT yang lain. Jadi ini saya sempat terburuk, kalau saya bikin lagi. Yang terakhir itu saya cuman yang istilahnya yang zaman sekarang itu mengikuti cuma 200 orang. Itu saya belum mengangkat bahwa saya adalah salah satu relawannya Bapak 08. Lalu setelah saya bergabung, lalu dapat izin dari Mas Nur, Mas saya coba di medsos ya, gitu. Ya silakan. Di luar dugaan saya tidak sampai 2 bulan. Itu yang sudah ngikuti saya di akun saya menjadi 1.200. Berarti dalam kurang lebih tidak sampai 2 bulan sudah ada yang mengikuti sebanyak 1.000. Itu semuanya kebanyakan relawan Prabowo yang di luar relawan. Mungkin sudah mudah-mudahan dari ini sudah kelihatan, semoga beliau nanti Bapak 08 yang benar-benar bisa memenangkan kontestan pilihan 2024. Amin. Ya mungkin memang apa ya, saat ini mungkin sudah memang zamannya medsos digital sekarang. Siap. Memang. Oke. Apakah Laskar Garuda ini saat ini masih membuka peluang untuk anggota-anggota yang di luar yang belum tergabung bisa masuk di Laskar Garuda? Oh bisa, cuman ya karena ketidakmampuan saya selaku ketua aja. Maksud saya itu semakin banyak anggota kok sopo sing ngopeni gitu. Hanya terkendala itu. Kalau sekarang aja di Jawa Timur ini belum saya penuhi. Karena bukan saya ndak sanggup. Engko nek kakean kok aku kok janji kosong. Endi Cak Nur iki kok bengak-bengok gak ono abane. Saya itu malah salut dengan relawan-relawan yang baru. Karena saya anggap PRPS adalah relawan pertama yang deklarasi. Saya juga merasa malu karena belum bergerak secara nyata. Entah itu bikin agenda apa di wilayah setiap provinsi atau bagaimana, ini memang belum. Kalah dengan relawan-relawan yang baru itu. Muncul Cak Bondone, Pak, langsung deklarasi 5.000 orang gitu. 10.000 orang. Lah kami Laskar ini belum mampu ke sana. Iya. Cuman Laskar itu memang membangun itu dari hati ke hati. Jadi doktrin kita itu memang hati ya. Hati yang ke Pak Prabowo. Hati yang ke Pak Prabowo. Yang tercerai-berai. Ayo ngumpul di sini. Ayo ngumpul. Ya itu di memang bawah naungan sayap Garuda. Laskar itu. Garuda. Jadi kalau bicara Laskar itu ya kadang-kadang ya izin, Pak. Wong organisasi mulai tahun 2013
pertengahan 2013 sampai hari ini itu tidak kayak organisasi yang lain terus punya gini punya Laskar enggak. Laskar tetap aja, bahkan anggota Laskar itu di semua organisasi di Jawa Timur khususnya di Surabaya itu banyak orang Laskar. Berarti menyasar grassroots ya. Iya. Kelas bawah. Istilahnya karek nabuh gendrange. Nah, tukang tabune wis siap, sing gawe nabuh sing durung ono. Saya ndak bicara menjurus ke materi atau apa, tapi pergerakan mana yang tidak butuh biaya. Apakah udah ada instruksi dari timnya Prabowo untuk menabuh genderang? Kalau instruksi untuk menabuh genderang, ya memang instruksi ya. Dari PRPS itu ada instruksi. Udah ya. Iya. Cuman kan kon golek dhewe. Oh iya, relawan. Sedangkan kami, bukan saya aja ya, di setiap wilayah provinsi dari Sabang sampai Merauke itu yang merasa berkepentingan itu belum merapat. Kan ada kan banyak kan orang yang berkepentingan kepada Prabowo maupun partainya. Nah kita ini relawan loh, kok gak gelem? Ayo po ambek aku rek. Ini belum ada yang begitu. Ya mudah-mudahan nanti dengan podcast ini kabeh podo buka. Oh iya rek, aku ono kepentingan nang Prabowo kok gak bantu. Iki relawan iki Cak Nur iki gak ono kepentingan apa-apa. Ya Mas yo menango ya tetep kere. Sorry kalau nggak ada kepentingan itu sebenarnya salah. Makasih, kopi pahitnya sepahit hidup saya. Kepentingan memang ada. Saya juga memenangkan Prabowo agar bangsa bisa sejahtera. Itu Sama. kepentingan saya. Sama. Ya. Saya pun juga seperti itu. Kepentingan saya atas nama saya sendiri, pingin ada sosok pemimpin untuk Indonesia itu bisa membawa kesejahteraan untuk rakyatnya. Amin, amin, amin. Nah, itu untuk saat ini yang saya lihat ada di sosok Pak Prabowo. Itu aja. Sehingga gimana caranya saya menyuarakan aspirasi saya bisa diikuti orang lain, tetangga, keluarga, biar nyata. Siap tuh. Itu aja kepemimpinan saya. Closing statement 3 menit juga. Siap. Baik, Cak Nur, Siap. di akhir jam kata-kata apa mungkin yang bisa menggapai masyarakat ini, membuka matanya, bisa melihat Pak Prabowo ini layak untuk jadi presiden. Monggo. Kalau dari saya hanya aja. Mari kita berjuang bersama membuka jalan kemenangan untuk menuju negeri kesejahteraan. Cukup. Oke. Mas Bonang, sebagai statement terakhir, apa? Monggo. Mari kita dukung keinginan rakyat banyak ini untuk menjadi Indonesia lebih baik. Itu aja ya. Oke. Kalau pingin Indonesia ini lebih baik, pilihlah Prabowo. Salam juang. Salam juang. Siap. Merdeka. Merdeka. Sampai ketemu lagi di obrolan santai lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.